Memimpin pasukan atau tim yang lebih senior ketika umur Anda lebih muda dibandingkan orang yang Anda kelola. Welcome new leader, strategi apa saja yang perlu kita siapkan? Ayo kita tonton videonya. Ya, anak baru kemarin sore. Kenalin dulu saya seniormu. Masih muda, apa bisa memimpin? Sini belajar dulu sama saya. Situasi seperti itu biasa kan ketika kita datang ke sebuah tempat, apalagi di tempat baru dengan posisi baru, atau memang Anda diangkat untuk memimpin. Cercaan, hinaan, keraguan-raguan adalah hal yang bakal terjadi. Masih mending ketika Anda dicerca dan dihina. Lebih gawatnya lagi ketika mereka melakukan tindakan merugikan yang bertujuan agar kepemimpinan Anda gagal. Tetapi terkadang juga kita berpikir negatif dulu sebelum memimpin tim atau pasukan yang lebih senior atau yang lebih tua secara umur. Bisa juga mereka mendukung kepemimpinan Anda. Saya berharap kita harus tetap berprasangka baik kepada orang-orang ini. Wajar bila Anda merasa tegang atau bahkan takut menghadapi mereka. Tetapi hal itu bukan alasan untuk menolak jabatan tersebut. Saya yakin perasaan pertama yang muncul yaitu rasa sungkan. Namun, pemimpin harus selalu mengedepankan sikap profesional tanpa memandang siapa dan status dari karyawan yang Anda pimpin. Namun di sisi lain, kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan menghormati yang lebih senior. Memimpin karyawan yang usianya lebih tua memang susah-susah gampang. Biasanya mereka memiliki pengalaman yang lebih. Namun, terkadang karena pengalaman tersebut, karyawan senior tidak menganggap Anda yang lebih muda. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan. Namun, kita harus pintar menempatkan diri kapan ketika harus menjadi pemimpin dan kapan harus menjadi junior. Meskipun Anda mempunyai posisi yang lebih tinggi, membangun terus komunikasi adalah hal yang penting. Selain akan mempermudah dikala menghadapi masalah, kita pun bisa mengulik dan menghargai pengalaman mereka. Tetapi hal yang tidak boleh dilupakan adalah, memang betul, mereka mempunyai banyak pengalaman dari Anda, tetapi mereka pun memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam beberapa hal juga. Kita senang memang ketika karyawan tua bisa beradaptasi dengan perkembangan seperti teknologi contohnya. Jangan memaksa mereka melakukan pekerjaan yang mereka tidak bisa. Baiknya kita delegasikan kepada anggota tim kita yang lebih junior atau muda. Waktu karyawan senior melakukan kesalahan, kita dapat membahasnya empat mata. Karena sekali lagi, mereka memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Jadi, kita harus menghargai harga diri mereka. Sekarang, waktunya ambil nafas dalam-dalam. Karena pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ditunjuk sebagai manajer sebenarnya mempunyai tujuan untuk memimpin sebuah tim. Selain bertanggung jawab untuk mendelegasikan tugas dan tugas, manajer harus bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari tim, sekaligus dapat menjadi inspirator agar orang-orang di tim Anda bisa melakukan pekerjaan yang hebat, membuat keputusan yang tepat, dan bekerja untuk menuju tujuan bersama. Apalagi ternyata orang-orang di tim kita itu orang-orang yang lebih tua. Diperlukan untuk membangkitkan kepercayaan, rasa hormat, dan kekaguman mereka ketika kita lebih muda daripada mereka. Jody Glickman, seorang pembicara dan CEO pengembangan kepemimpinan Great on the Job, memberikan 4 strategi yang dapat kita praktekkan. Antara lain, yang pertama, kita harus memeriksa rasa ketidakamanan kita. Pada umumnya, ketakutan para pemimpin muda adalah pikiran negatif, seperti saya terlihat terlalu muda, saya tidak punya pengalaman, saya pasti tidak didengar, saya terlihat bodoh, bagaimana mereka akan menghormati saya ini, saya itu, saya begini, saya begitu. Untuk keluar dari pikiran-pikiran tersebut yang menggerayangi pikiran Anda saat ini, cobalah mengerti nyata yang mendukungnya. Kemudian
cari bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, mungkinkah atasan saya mempromosikan saya dalam posisi ini karena saya tidak kompeten? Mungkin tidak. Anda mungkin akan menemukan bahwa sebenarnya karyawan senior di tim Anda tidak menghubungkan kompetensi atau kinerja tinggi dengan usia. Strategi yang kedua adalah dengan istilah get everyone on the same page atau dapatkan agar semua orang di halaman yang sama. Ini hanyalah sebuah kiasan bahwa keterlibatan bawahan atau tim menjadi sebuah keutamaan juga. Bicara tentang visi dan tujuan Anda untuk tim secara empat mata. Ketika kita dipilih menjadi seorang manajer karena punya bakat dan keterampilan mengelola orang, dengan keterlibatan mereka dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat, menyatukan orang-orang yang bervariasi, mempengaruhi orang, dan tetap tenang di saat-saat sulit. Yang perlu diingat bahwa karyawan yang lebih senior di tim kita itu datang dengan banyak pengalaman, dan pengalaman tersebut dapat membantu Anda menyempurnakan ide-ide. Dan perlu diingat juga, setelah tatap muka, kita tetap terbuka dengan feedback atau umpan balik. Yang ketiga adalah cukup percaya diri untuk menjadi rentan. Jika kita merasa tidak yakin saat memimpin tim Anda bisa saja dapat membaca energi itu. Dan bisa juga mereka tidak yakin dengan kepemimpinan Anda. Itulah mengapa penting untuk melatih kepercayaan diri pada saat berbicara dengan mereka. Lakukan kontak mata. Gunakan gerakan untuk menonjolkan maksud kita. Berdiri tegak dan mempertahankan bahasa tubuh yang kuat. Mempraktekkan metode penyampaian kita ketika berkomunikasi akan membantu kita berbicara dengan penuh keyakinan. Memperjelas maksud sekaligus niat kita dan bisa tampil sebagai pemimpin yang dicita-citakan. Pada saat yang sama, hal yang ingin ditekankan pada poin ketiga ini adalah janganlah takut untuk menjadi rentan. Kita berprasangka bahwa di hari pertama datang sebagai pemimpin, di otak kita mengatakan bahwa kita harus menjadi ahli agar terlihat lebih bisa dihormati. Tetapi Glickman mengatakan bahwa kita diharapkan harus 100% jujur tentang tantangan yang dihadapi tim ke depan, strategi yang ada di pikiran kita, dan kesediaan untuk belajar serta mendengarkan dari orang sekitar. Saat kita membagikan ide kita, beri ruang bagi tim dengan jujur untuk merenungkannya. Beritahu mereka bahwa Anda menghargai pendapat dan pengalaman mereka. Ini adalah ide di dalam pikiran saya, dan inilah alasannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju atau tidak setuju? Adakah sesuatu yang terlewat? Saya akan menyukai pemikiran dan feedback Anda. Ketika datang ke bawahan langsung yang lebih senior, mintalah pendapat dari mereka tentang apa yang berhasil di masa lalu, bagaimana gaya bekerja mereka saat ini, dan di mana hal-hal yang harus diubah. Ketika kita melakukan itu, penting untuk menerima ide dan pandangan mereka. Bersikaplah transparan tentang keinginan Anda untuk membangun kemitraan sejati, agar kita dan mereka dapat mengeluarkan yang terbaik satu sama lain. Strategi yang terakhir menurut Jody Glickman, bermurah hatilah. Pemimpin yang bermurah hati memberikan waktu, energi, dan sumber daya adalah orang yang mendapat rasa hormat dan kekaguman dari timnya. Pemimpin yang bermurah hati selalu berpikir setiap hari untuk menjawab, bagaimana saya bisa membuat hidup tim saya lebih baik atau lebih mudah? Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan dengan sukses? Bagaimana saya bisa menunjukkan apa yang mereka lakukan benar, serta mendukung mereka ketika terjadi kesalahan? Hal yang perlu diketahui adalah bahwa karyawan senior mungkin berada pada tahap kehidupan yang berbeda dengan Anda. Luangkan waktu untuk mempelajari mereka lebih lanjut. Dapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hambatan apapun yang mungkin mereka hadapi. Menjadi kreatif
mencari solusi, serta berkolaborasi dengan mereka. Pemimpin hebat dari segala usia harus bisa menunjukkan kekuatan dan kerendahan hati, menunjukkan kemauan untuk belajar, dan juga bisa menunjukkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Tidak ada urusan berapa umur kita untuk menjadi penentu awal kesuksesan sebagai seorang pemimpin. Bangun tim yang solid dan kesampingkanlah stereotip saat Anda memasuki peran baru sebagai seorang pemimpin. Semoga sukses, si Cerdik TV Unstoppable You.